Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan masih dalam seri Tauhid. Jadi ke depan untuk beberapa waktu kami akan mengangkat terkait belajar Tauhid dari para nabi dan juga para wali. Pada video sebelumnya kami sudah mengangkat belajar Tauhid dari Nabi Ibrahim. Maka kali ini kita akan belajar tauhid dari Nabi Adam. Nabi Adam merupakan manusia pertama. Jadi sebelum Nabi Adam itu tidak ada manusia dalam bentuk fisik yang ada, yang hidup maksudnya. Maka bisa kami pastikan bahwasanya manusia yang disebut oleh ilmu pengetahuan sebagai manusia purba itu menurut kami adalah manusia yang sejaman dengan Nabi Idris. Kemungkinannya bukan Nabi Idris tetapi sejaman dengan Nabi Idris. Jadi waktu itu penyebarannya sampai ke tanah Jawa. Jadi manusia purba, manusia yang kita sebut sebagai manusia purba itu yang ada di Sangiran maupun di Mojokerto itu adalah generasi Nabi Idris karena Adam merupakan orang pertama. Pada saat Adam hendak diciptakan, yang pertama kali protes itu malaikat. Jadi malaikat protes, ketakutan dan khawatir jika manusia diciptakan itu akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Tetapi Allah menggaransi bahwasanya Allah lebih tahu apa yang malaikat tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari unsur utama tanah. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah cahaya. Dari cahaya itu Allah menciptakan ruh surga dan neraka, ruh surga dan malaikat, kemudian menciptakan angin, kemudian api, kemudian air, dan kemudian tanah. Maka setelah lengkap Allah menciptakan Adam dari tanah. Setelah dibentuk, maka kemudian Allah memasukkan unsur nafsu, Allah memasukkan unsur akal pada diri Adam, sehingga menciptakan rasa, jasadnya sudah utuh. Kemudian Allah meniupkan ruh. Nah, ketika manusia ditiupkan ruh, kalau yang saat ini adalah pada usia 4 bulan, Ruhul Kudus ditiupkan pada saat usia kandungan 4 bulan, sedangkan Ruhul Hayati ditiupkan pada saat sperma dan sel telur bertemu. Nah, maka disitulah kemudian manusia menjadi bernilai. Gitu loh. Maka ketika Adam ditiupkan ruh, maka disitu kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk untuk bersujud. Maka semua bersujud kecuali iblis. Iblis berpatokan bahwasanya dia tidak bersujud karena dia lebih mulia. Tapi kemudian Allah menjelaskan bahwasanya ini perintah. Pembangkangan iblis terhadap perintah Allah kemudian menjadikan iblis menjadi bagian, kemudian menjadikan perilaku tersebut, kemudian menjadikan perilaku pembangkangan tersebut sebagai bentuk perilaku yang Allah laknat. Jadi sekali lagi, perilaku pembangkangan terhadap perintah Allah yang dilakukan iblis merupakan perilaku yang Allah laknat, yang dilaknat oleh Allah. Karena perilaku itu melekat kepada iblis, maka iblis kemudian dilaknat atau dimurkai. Jadi sebelum ada Adam, itu iblis dan setan
nyaman. Maksudnya memang aktivitas iblis dan setan dari dulu seperti itu, berantem seperti itu, tetapi tidak ada yang mengusik, karena pada waktu itu tidak ada istilah baik buruk, tidak ada istilah benar salah, tidak ada istilah kanan kiri lah. Jadi semuanya bebas-bebas saja. Nah, ketika ada Adam dan kemudian Allah memerintahkan sujud seluruh makhluk kepada Adam, di sini ada yang patuh. Jadi malaikat ketika dia awalnya protes kemudian patuh, tetapi kemudian malah iblis yang melakukan pembangkangan. Ketika ada Adam sebagai khalifah itu, maka di situ Adam menjadi pemisah, pembatas yang patuh dan yang tidak patuh, atau yang patuh terhadap perintah dan yang membangkang terhadap perintah. Jadi semenjak ada Adam, semenjak Allah memerintahkan sujud kepada Adam, maka disitulah tercipta baik buruk, salah benar, kanan dan kiri, gitu loh maksud. Jadi Adam sebagai pembatas. Jadi manusia itu menjadi penengah, menjadi pembatas antara malaikat dan iblis lah, gitu kasarannya. Manusia bisa menjadi baik atau bahkan lebih baik dari malaikat, tetapi manusia juga bisa berperilaku buruk, bahkan lebih buruk daripada iblis, kayak gitu maksudnya. Jadi status murka itu sebenarnya ia terletak pada perilakunya. Maksudnya begini, ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan, sebenarnya yang dicap sebagai tindak kejahatan adalah perilakunya. Si A mencopet umpamanya. Perilaku yang dilaknat oleh polisi, perilaku yang yang terkena hukum polisi itu perilakunya sebenarnya. Tetapi karena perilaku itu melekat pada orangnya, maka orangnya pun ditahan. Tetapi orang tersebut tetap memiliki hak-haknya. Tetapi polisi atau negara tetap memenuhi hak-hak dari pelaku pencopetan itu. Makanya di penjara dikasih makan, dikasih tempat, ada yang masih memiliki hak politik, ada yang memiliki hak untuk dikunjungi dan sebagainya. Karena yang bermasalah bukan manusianya tetapi perilakunya. Ini pun berlaku kepada iblis. Hak-hak iblis sebagai makhluk Allah itu tetap Allah penuhi. Tetap Allah penuhi, makannya, semuanya fasilitas itu tetap Allah penuhi. Tetapi karakteristik dan sifat iblis itu yang Allah laknat. Itu loh. Makanya jika karakter itu, pembangkangan itu dilakukan oleh iblis, itu tidak bernilai karena iblis tidak terkena taklif hukum. Tetapi jika perilaku iblis, pembangkangan model iblis dilakukan oleh manusia dan jin, maka itu akan terkena taklif hukum karena manusia dan jinlah yang harus beribadah kepada Allah. Jadi nilai kepatuhan malaikat dan kepatuhan malaikat dan kebejatan iblis itu tidak ada nilainya. Yang ada manusia dan jin. Nah, kemudian ketika sudah iblis sudah melakukan pembangkangan seperti itu, maka Allah memerintahkan iblis dan setan untuk keluar. Jadi iblis dan setan itu sebenarnya paket. Jadi kayak preman dan anak buahnya gitu. Kalau jin sebagian ikut iblis, sebagian enggak. Nah, karena iblis dan setan perilakunya seperti itu, maka Allah mengeluarkan mereka statusnya dari surga. Jadi iblis dan setan itu awalnya bebas tinggal dimanapun, tapi kemudian setelah pembangkangan itu, iblis dan setan tidak boleh lagi tinggal di surga. Tetapi bukan berarti tidak bisa mengunjungi surga. Jadi iblis dan setan itu tetap bisa ke surga, tetapi statusnya, paspornya, KTP-nya tidak lagi KTP surga gitu loh. Seperti halnya kita ngontrak di sebuah rumah, kemudian kontrakannya habis, kita diusir, kita tetap bisa main ke situ tapi tidak bisa tinggal di situ. Jadi statusnya iblis dan setan itu terusir dari surga, tetapi bukan berarti tidak bisa ke surga. Ketika kemudian Adam
menjadi makhluk yang menjadi makhluk pemisah itu, maka di situ iblis menyimpan dendam. Jadi bukan iblis karena memang terunsurnya nafsu, bukan introspeksi, tetapi malah menyalahkan orang lain. Kalau dalam bahasa kita itu buruk muka, cermin dibelah. Yang salah dia karena membangkang Allah, tapi yang disalahkan justru Adam. Gara-gara kehadiran Adam, status iblis menjadi murka. Gara-gara Adam, status tinggal di surga dicabut gitu. Jadi statusnya yang dicabut, tapi iblis dan setan itu masih bisa ke surga. Masih bisa. Nah, kemudian Allah menciptakan Hawa. Iblis ini merupakan konseptor atau kreator untuk pola dalam menghalangi manusia untuk bertemu dengan Allah. Jadi tapi iblis itu kelasnya kelas tauhid. Untuk urusan di bawah tauhid itu eksekusinya terhadap setan atau jin. Jadi tergantung kelasnya. Untuk kelas kesaktian itu jin. Udah cukup lah, apalagi di Nusantara ini biasanya lebih banyak kelas jin. Tapi untuk urusan tauhid memang iblis yang turun langsung. Itu ya. Ketika Hawa itu sudah Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam, kemudian mereka berdua tinggal di surga, dendam iblis ini masih terus membayangi. Bagaimana pola selanjutnya? Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.